Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hendriani Putri Nabila dari kelas SI 401 dengan NIM 220101010022 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang itu mengulas sebuah buku atau artikel ilmiah. Di sini ada 3 poin yang dimana alasan saya mengulas karya ilmiah dan jurnal ini karena sistem informasi ini mencakup dalam berbagai bidang. Contohnya sistem informasi, manajemen, komputer, akuntansi, bisnis, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka saya ambil 3 dari salah satunya, yaitu sistem informasi manajemen, yang dimana saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana teori-teori yang ada pada karya tulis ini, kemudian bagaimana pengembangan sistem informasi berbasis web di area perpustakaan. Saya ingin mengetahui bagaimana apa saja yang harus dilakukan ketika program yang dijalankan pada sebuah web di lingkungan perpustakaan. Apa saja yang harus kita lakukan dan sebagai pengguna untuk memudahkan untuk menjalankan program tersebut. Kemudian sistem informasi pelayanan kesehatan, yang dimana pada jurnal ini menggunakan framework Laravel sebagai kerangka kerjanya, yang pada topik ini merupakan yang topik relevan dan juga sangat penting dalam sistem teknologi informasi kesehatan. Dengan mengulas karya ilmiah dan jurnal ini, saya dapat memberikan opini serta kritik konstruktif yang dimana penilaian kelebihan dan kekurangannya yang diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sistem informasi tersebut. Langsung saja, yang pertama, karya ilmiah pengantar sistem informasi manajemen. Karya ilmiah ini yang ditulis oleh Indriawati sebagai tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memberikan gambaran menyeluruh tentang pengembangan sistem informasi di dalam organisasi. Tujuan utama dari karya tulis ini adalah untuk menambah wawasan mengenai pengembangan sistem informasi dan memberikan panduan serta pemahaman tentang pentingnya sistem informasi dalam mendukung operasional dan keputusan manajemen. Kelebihan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, struktur yang jelas. Karya tulis ini terstruktur dengan sangat baik, dimulai dari pendahuluan literatur teori hingga pembahasan. Hal ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pikir penulis. Yang kedua, referensi teoritis yang kuat. Penulis menggunakan banyak definisi dan teori dari para ahli yang berbeda, yang dimana memberikan landasan teori yang solid dan juga kredibel. Yang ketiga, komprehensif. Karya tulis ini mencakup berbagai aspek pengembangan sistem informasi, mulai dari definisi, manfaat, komponen, hingga tahapan pengembangan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti. Yang keempat, praktis dan relevan. Pada pembahasan mengenai alasan pengembangan sistem, tujuan, serta pendekatan pengembangan sistem informasi memberikan panduan praktis yang relevan untuk diterapkan di lapangan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, kurangnya studi kasus atau contoh nyata. Pada karya tulis ini, cenderung teoritis dan kurangnya memberikan contoh konkret ataupun studi kasus yang dapat memperjelas aplikasi praktis dari konsep-konsep yang dibahas. Kedua, keterbatasan analitis kritis.
Meskipun karya tulis ini sangat deskriptif, analisis kritis mengenai tantangan dan risiko dalam pengembangan sistem informasi kurang mendalam. Yang ketiga, bahasa yang kurang konsisten. Pada beberapa bagian dari karya tulis ini menggunakan bahasa yang agak kaku dan formal, sementara bagian lainnya menggunakan bahasa yang lebih santai. Konsisten dalam gaya bahasa dapat meningkatkan kualitas tulisan. Secara keseluruhan, karya tulis ini memberikan panduan yang baik dan mendalam tentang pengembangan sistem informasi. Dengan landasan teori yang kuat dan cakupan topik yang luas, karya tulis ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa ataupun praktisi yang ingin memahami lebih lanjut tentang pengembangan sistem informasi. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, penulis dapat mempertimbangkan lebih untuk menambahkan studi kasus ataupun contoh nyata, serta memperdalam analisis kritis mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengembangan sistem informasi. Selain itu, konsistensi dalam penggunaan bahasa akan sangat membantu menjaga alur baca yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan sistem informasi karya ilmiah mahasiswa berbasis web di perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Secara keseluruhannya, program ini telah menunjukkan performa yang sangat baik dan telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan untuk sistem informasi koleksi karya ilmiah mahasiswa berbasis web. Namun, beberapa aspek penting seperti proteksi program dan keterpakaian ulang masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Dalam hal keamanan, penambahan mekanisme proteksi yang lebih canggih dapat membantu mencegah modifikasi ilegal dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Selain itu, peningkatan kapasitas server juga merupakan langkah penting untuk memastikan kinerja yang optimal ketika digunakan secara luas. Selanjutnya, kelebihan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Pada program ini, dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan sehingga tidak memerlukan pelatihan khusus bagi pengguna. Pengguna dapat mengakses informasi koleksi karya ilmiah mahasiswa secara online dengan tampilan yang sudah full text, yang dimana meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Yang kedua, kinerja dan efisiensi. Program ini menunjukkan kinerja yang baik dalam hal efisiensi sumber daya, kemudahan dalam mentransfer ke perangkat keras yang berbeda, dan modularitas yang baik. Selain itu, program ini dinilai memiliki tingkat keterbacaan yang baik oleh orang lain selain programmer, menunjukkan dokumentasi yang jelas dan pengaturan modul yang terstruktur. Yang ketiga, kebergunaan. Program ini sangat berguna bagi pengguna karena memungkinkan akses informasi karya ilmiah mahasiswa secara online dengan tampilan full text. Hal ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan informasi akademis tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, proteksi dan keamanan. Program ini dinilai cukup memadai dalam hal proteksi dari penggunaan dan modifikasi ilegal. Namun, aspek ini masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keamanan data yang lebih baik. Yang kedua, keterpakaian ulang. Meskipun program ini dapat digunakan kembali, baik sebagian atau seluruhnya, untuk aplikasi lain, aspek keterpakaian ulangnya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kualifikasi yang lebih baik. Yang ketiga, kapasitas server. Yang diperlukan penyediaan server dengan kapasitas yang memadai untuk menampung data yang lebih besar. Mengingat program ini terintegrasi dengan adanya layanan bebas pustaka online
yang dimana membutuhkan penyimpanan data yang cukup besar. Kesimpulannya, pada program sistem informasi, koleksi karya ilmiah mahasiswa berbasis web ini telah dinilai layak untuk digunakan dengan beberapa aspek yang mendapatkan kualifikasi baik, seperti kinerja, kemudahan, kemudahan pemakaian, keramahan, dan juga kebergunaan. Namun perlu diingat, peningkatan lebih lanjut diperlukan pada aspek proteksi, keterpakaian ulang, dan kapasitas server untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dan juga lebih aman bagi pengguna. Selanjutnya, sistem informasi pelayanan kesehatan rawat inap dengan Laravel sebagai kerangka kerja. Jurnal ini membahas tentang pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan rawat inap berbasis web dengan menggunakan framework Laravel. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada proses rawat inap, seperti kesulitan mengetahui ketersediaan ruangan dan sistem pendaftaran yang masih berbasis kertas. Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama, pemilihan framework yang tepat. Pada penggunaan Laravel sebagai kerangka kerja, untuk pengembangan sistem ini adalah pilihan yang baik. Laravel terkenal dengan fitur-fitur yang memudahkan pengembangan aplikasi web yang terstruktur dan efisien. Yang kedua, metodologi pengembangan yang jelas. Pada penelitian ini, menggunakan metode waterfall yang terstruktur dengan baik, dimulai dari komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, hingga implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan sistematis dan terencana. Yang ketiga, integrasi data. Sistem yang dikembangkan memungkinkan integrasi data rawat inap dari berbagai unit pelayanan kesehatan, di mana hal ini memudahkan akses informasi dan pengelolaan data pasien secara keseluruhan. Yang keempat, fitur yang komprehensif. Sistem ini mencakup berbagai fitur penting seperti pendaftaran pasien rawat inap, pengelolaan data pasien, pembuatan laporan pasien, dan informasi ketersediaan ruangan, yang dimana fitur-fitur ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, uji cobanya terbatas. Pada pengujian sistem, dilakukan hanya pada UPT Puskesmas Rawat Inap Kedaton. Nah, pada jurnal ini, uji coba yang lebih luas pada berbagai jenis fasilitas kesehatan lain mungkin perlu diperlukan untuk memastikan sistem ini dapat berfungsi lebih baik di berbagai lingkungan. Yang kedua, kurangnya fitur tambahan. Walaupun sistem ini sudah cukup komprehensif, ada beberapa fitur tambahan yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya, seperti fitur pemantauan efek obat dan cetak riwayat rawat inap. Yang ketiga, dokumentasi teknis, yang dimana teknis dalam dokumentasi ini lebih mendalam terkait implementasi dan arsitektur sistem yang dapat membantu pengembang lainnya yang mungkin ingin mengadopsi ataupun mengembangkan lebih lanjut pada sistem ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang sistem informasi kesehatan, khususnya untuk pelayanan rawat inap ini, yang dimana pemilihan framework Laravel dan metodologi waterfall merupakan poin kuat dari penelitian ini. Namun, untuk meningkatkan kehandalan dan fungsionalitas sistem, sangat diperlukan uji coba yang lebih luas dan penambahan fitur-fitur baru. Dokumentasi teknis yang lebih detail juga akan sangat bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut.
Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.